Dalam hidup, kita mungkin sering mendengar betapa pentingnya merawat diri sendiri. Tapi, kapan terakhir kali kamu benar-benar melakukannya? Ingat, merawat diri bukan hanya tentang pijatan yang merilekskan atau menikmati film terbaru. Ini tentang menemukan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya terjebak dalam rutinitas? Ponsel yang tidak pernah lepas dari genggaman, notifikasi yang terus-menerus, dan daftar tugas yang tidak ada habisnya. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar kamu butuhkan? Ketika kamu selalu ada untuk semua orang, kamu mungkin lupa bahwa kamu juga perlu ada untuk dirimu sendiri. Orang-orang terdekatmu, mereka memang penting. Tapi jangan sampai lupa, kamu kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dengan kesehatan fisik. Jadi, saatnya untuk menetapkan batasan yang sehat. Batasan ini bukan tentang menjauh dari orang lain, melainkan tentang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Pada video ini, kita akan belajar tentang bagaimana kamu bisa fokus pada dirimu sendiri tanpa merasa egois. Ini bukan tentang mengabaikan orang lain, tapi tentang memastikan kamu tidak mengabaikan dirimu sendiri. Mulailah dengan mengenali tanda-tanda ketika kamu mulai merasa lelah atau mudah tersinggung. Ini bisa jadi pertanda kamu perlu waktu untuk dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, yang membuatmu merasa hidup dan bersemangat. Penting juga belajar untuk mengatakan tidak. Tidak semua permintaan harus kamu penuhi. Kadang dengan mengatakan tidak, kamu sebenarnya sedang mengatakan iya untuk kesejahteraan dirimu sendiri. Yang perlu diingat adalah, merawat diri sendiri bukan tindakan egois. Ini adalah cara pandang tentang aspek penting dari hidup yang berkeseimbangan. Dengan merawat diri sendiri, kamu sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana caranya agar kamu bisa fokus pada diri sendiri, bukan malah lebih cenderung mengurus orang lain? Simak video ini sampai selesai, dan berikut 8 langkah yang bisa kamu lakukan. Pertama, introspeksi diri. Dalam perjalanan menuju kebijaksanaan dan pengembangan diri, ada satu metode yang sangat mendasar namun mendalam, yaitu seni introspeksi diri. Bayangkan meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan pikiran, tindakan, dan reaksi kamu secara mendalam. Kamu bertanya pada diri sendiri dengan tulus, apa kebaikan yang telah aku lakukan hari ini? Di mana aku bisa berbuat lebih baik? Apakah tindakanku mencerminkan nilai-nilai sejatiku? Introspeksi diri bukan sekedar latihan kesadaran diri, tetapi juga penyelaman ke dalam jiwa yang membuka pintu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita. Mengetahui di mana kita berdiri memungkinkan kita memetakan jalur pengembangan dan peningkatan diri dengan jelas. Lebih jauh lagi, pemeriksaan diri membantu kita menghindari jebakan perbandingan dan persaingan yang sia-sia dengan orang lain. Alih-alih kita fokus pada diri sendiri dan perjalanan kita, pemeriksaan diri berfungsi sebagai cahaya penuntun yang memungkinkan kita memahami dan mengevaluasi kehidupan melalui kacamata diri kita sendiri. Tidak terpengaruh oleh sorotan atau tepuk tangan orang lain. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang dan menghadapi diri kita secara langsung, kita menciptakan ruang untuk perubahan dan pertumbuhan. Ini bukan proses mencari jawaban yang mudah atau kenyamanan yang cepat, melainkan perjalanan yang sabar dan teliti untuk memahami dan mencintai diri kita lebih dalam. Introspeksi diri bukan sekedar alat untuk perbaikan diri, tetapi juga sarana untuk menjalani kehidupan yang bermakna, di mana kita terus-menerus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingatlah, dalam perjalanan ini, setiap langkah kecil ke depan
adalah langkah penting menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Seringkali kita terhanyut oleh arus kekhawatiran, pekerjaan, dan hubungan, sampai-sampai kita lupa pada diri kita sendiri. Kebisingan luar dan dalam semakin keras, membuat jiwa kita lelah dan mendambakan pelarian. Dalam dunia yang bising ini, kita perlu belajar melalui saat-saat hening, belajar mengamati pikiran dan emosi tanpa menghakimi. Itu adalah kunci untuk menemukan kedamaian dan keheningan. Itulah kekuatan introspeksi diri, sebuah perjalanan untuk menemukan kebebasan dan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Kedua, melatih diri untuk selalu tenang. Bayangkan, kamu berada di ruang yang tenang, duduk dengan nyaman, menutup mata, dan meninggalkan kebisingan dunia luar. Kamu memulai perjalanan melatih diri, melihat ke dalam diri untuk belajar tenang, di mana pikiranmu bebas menjelajah, tanpa dibebani oleh kekhawatiran atau harapan dari luar. Di sini, kamu menemukan kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan emosimu secara aktif. Cara ini sering disebut sebagai mindfulness atau meditasi. Bukan hanya latihan mental, tetapi kunci yang membuka pintu pengembangan diri dan penemuan diri. Lebih dari sekedar teknik, keduanya menjadi teman dalam perjalanan untuk membentuk kembali cara kita melihat dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita dan dengan diri sendiri. Kesabaran, komitmen, dan latihan harian adalah upaya tak kenal lelah yang memberimu kemampuan untuk menguasai pikiranmu dan mengurangi dampak faktor eksternal pada kedamaian batinmu. Kesadaran dalam latihan ini adalah perhatian yang disengaja terhadap momen saat ini dan tanpa menghakimi. Melalui latihan kesadaran, kita belajar mengamati pikiran, emosi, dan sensasi kita dari jarak yang aman, tidak terhanyut atau didominasi olehnya. Ini memungkinkan kita untuk mengenali bahwa pikiran dan emosi adalah keadaan sementara yang dapat kita saksikan tanpa perlu mengidentifikasi atau bereaksi secara otomatis. Latihan kesadaran dan meditasi yang teratur akan membangkitkan diri kita untuk memiliki kemampuan dalam pengendalian diri untuk selalu tenang. Tidak hanya yang berhubungan dengan pikiran dan emosi kita, tetapi juga bagaimana kita merespon dunia. Saat kita tumbuh lebih percaya diri dan teguh di jalur ini, kita mulai melihat pentingnya berfokus pada diri sendiri, daripada membiarkan perbandingan dan persaingan dengan orang lain mendominasi hidup kita. Ini tidak hanya membawa kedamaian batin, tetapi juga membuka pintu menuju kebebasan dan kesadaran diri yang lebih dalam. Cara ini mengundang kita untuk memulai pelajaran yang menarik menuju dunia batin, di mana kita sering terjebak dalam kekhawatiran, tekanan, dan gangguan dari luar diri. Ini adalah kesempatan untuk menenggelamkan jiwa ke dalam luasnya emosi dan pikiran, dan mengingat kekuatan yang melekat dalam diri kita. Ketiga, memupuk kedamaian batin. Kamu mungkin pernah mendengar tentang kekuatan kedamaian batin. Sebuah kekuatan ajaib yang bisa kamu temukan dalam diri sendiri. Kedamaian ini bukan sekedar perlindungan dari badai kehidupan, tetapi juga bisa menjadi cahaya pemandu bagi mereka di sekitarmu. Bayangkan sebuah keadaan di mana kekhawatiran dan kesibukan sehari-hari tiba-tiba terasa kecil, dan kamu serta orang-orang terdekatmu mulai tenggelam dalam ketenangan yang sama. Kedamaian sejati itu datang dari dalam, dari perjalanan batin yang harmonis dengan nilai-nilai yang kamu pegang dalam setiap keputusan dan tindakan. Ini bukan keegoisan, melainkan membangun pondasi yang kuat untuk perdamaian yang akan kamu sebarkan ke lingkunganmu. Kita tidak hanya menemukan kebahagiaan dan ketenangan untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi komunitas. Kehidupan memang penuh dengan kesulitan dan tantangan, namun kekuatan kedamaian batin dapat mengubahnya menjadi peluang untuk pembelajaran, pertumbuhan, dan perubahan positif. Jadi, mari kita renungkan bagaimana kamu bisa menemukan kedamaian batinmu sendiri, menemukan kekuatan dalam ketenangan, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ingatlah, perjalanan menuju kedamaian batin
adalah perjalanan yang layak untuk dijalani. Keempat, menghadapi kesulitan dengan keberanian. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Rintangan terus-menerus menguji kekuatan dan ketahanan batin. Keberanian dan ketekunan membantu kita menghadapi kesulitan dengan ketahanan. Namun, bagaimana mempertahankan kekuatan ini, bahkan di saat-saat tergelap? Setiap hari media sosial dibanjiri dengan kisah-kisah mengatasi kesulitan yang menginspirasi, kisah kemenangan atas rasa sakit, atau kekuatan yang luar biasa. Mungkin kisah-kisah ini membuat kamu bertanya-tanya, meskipun orang lain dapat mengatasi tantangan yang begitu besar, apakah kamu sudah berusaha cukup keras untuk menghadapi kesedihan kecil? Sebenarnya, ini bukan hanya pelajaran tentang ketahanan, tetapi juga merupakan bukti bahwa kekuatan keberanian dan kepercayaan diri dapat mengubah kesulitan menjadi motivasi untuk terus berkarya dan bangkit menghadapi tantangan. Bukan sekedar perjalanan pribadi, namun juga merupakan proses berbagi pembelajaran dan mengambil inspirasi dari orang sekitar. Menghadapi kesulitan bukan sekedar dengan keberanian. Kita menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari mengatasi kesulitan besar, tetapi dalam cara kita menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ketekunan ini membawa kita pada kekuatan besar dalam diri kita untuk mengatasi segala rintangan. Masing-masing diri kita memiliki kemampuan luar biasa. Ingat, meluangkan waktu untuk diri sendiri tidak hanya bagian penting dari perawatan diri, namun juga merupakan langkah yang tepat dalam membangun kekuatan batin dan ketahanan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kelima, membangun ketahanan. Ketahanan adalah perjalanan yang tak terukur, sebuah kondisi yang tak tercatat dalam angka atau poin. Di setiap langkah, kamu menemukan kekuatan dalam kelemahan dan keberanian dalam ketakutan. Kamu belajar bahwa setiap badai yang datang bukan hanya untuk dihadapi, tetapi untuk diubah menjadi kekuatan yang mendorongmu maju. Ketika tantangan muncul, ingatlah bahwa ini bukan sekedar rintangan, melainkan undangan untuk bertumbuh. Setiap rasa sakit yang kamu alami adalah guru yang berharga, mengajarkan pelajaran yang akan membentukmu menjadi individu yang lebih tangguh dan bijaksana. Ketahanan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang kemampuan untuk bangkit setiap kali kamu tersandung. Debu kehidupan mungkin menutupi pandanganmu sejenak, tetapi itu tidak akan pernah cukup untuk membutakanmu. Ketahanan adalah hasil dari perjuangan, penerimaan, dan pemahaman. Dengan menerima segala sesuatu dalam hidup dengan pikiran yang tenang dan memahami bahwa segala sesuatu memiliki alasan, kamu akan menemukan kedamaian dalam jiwa. Setiap tantangan yang kamu atasi bukan hanya kemenangan materi, tetapi juga titik balik dalam pertumbuhan spiritualmu. Ini akan membuatmu semakin tangguh, berani, dan dewasa. Membangun ketahanan adalah perjalanan realisasi diri, di mana kamu tidak mencari kesabaran dan keberanian dari luar, tetapi lebih mengembangkannya dari dalam hati dan pikiranmu sendiri. Dalam proses tanya jawab dengan diri sendiri, kamu menyadari bahwa dalam setiap keadaan, kamu selalu memiliki kekuatan untuk memilih reaksimu. Pilihan itu ada pada dirimu sendiri dalam situasi apapun. Dan jika kamu bisa memilih yang tepat, itu adalah manifestasi ketangguhan yang sesungguhnya. Ingatlah, kekuatan ketangguhan tidak selalu datang dari menghadapi kesulitan secara langsung. Kadang-kadang, kekuatan itu datang dari menghargai apa yang telah kamu miliki, serta nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Ketika kamu lebih fokus pada pengembangan pribadi daripada membandingkan diri dengan orang lain, kamu akan menemukan dirimu lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Keenam, menetapkan tujuan yang realistis. Dalam perjalanan hidup yang seringkali tidak terduga ini, memiliki tujuan yang realistis itu sangat penting. Menetapkan tujuan yang realistis bukan hanya tentang pencapaian,
tapi juga tentang proses pembelajaran, kesabaran, dan penerimaan diri. Dengan fokus pada perbaikan diri setiap hari, kita tidak hanya memperkuat jiwa, tapi juga menumbuhkan optimisme dan rasa syukur yang menjadi dasar bagi kehidupan yang bahagia dan berarah. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Di tengah kekacauan dunia, di tengah ketidakpastian yang penuh tekanan dan kecemasan, kita seringkali mencari kenyamanan di tempat yang salah. Kita mungkin tergoda untuk mencari kedamaian dalam hubungan pekerjaan atau harta benda. Namun kedamaian sejati selalu berasal dari dalam diri kita. Hal semacam itu bisa dipahami sebagai proses belajar untuk mengelola pikiran, mengatur emosi, dan membentuk kembali sikap kita dalam setiap situasi. Jadi, mulailah dengan langkah kecil dan biarkan setiap hari membawa kita lebih dekat pada kedamaian dan kepuasan yang kita cari. Karena pada akhirnya, kebahagiaan dan kedamaian adalah perjalanan, bukan tujuan. Ketujuh, mengutamakan kebajikan. Dalam perjalanan hidup, kamu akan menemukan berbagai rintangan dan tantangan. Misalnya, ketika keadilan yang kamu percayai tertanam oleh tindakan tidak adil orang lain. Seperti contohnya, rekan kerja yang mengambil ide kamu dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Di saat seperti itu, kebijaksanaan, kesabaran, dan ketabahan menjadi kunci. Bayangkan, kamu menghadapi situasi ini bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keberanian dan keadilan. Kamu memilih untuk berdiskusi secara terbuka dengan rekan kerja tersebut, menjelaskan dampak tindakannya, dan menegaskan pentingnya menghargai kontribusi setiap orang. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mempertahankan martabat dan kepercayaan diri kamu, tetapi juga menunjukkan keberanian moral yang tinggi. Kebajikan bukan sekedar konsep, melainkan praktik sehari-hari yang memperkaya hidup kamu dan orang-orang sekitar kamu. Mereka membentuk fondasi untuk hubungan yang bermakna dan positif, memungkinkan kamu untuk hidup dengan autentik dan bahagia. Tidak peduli apa yang terjadi di luar sana, ketika hidup membawa perubahan, terkadang sulit untuk menerima kenyataan saat ini, terutama jika tidak sesuai dengan harapanmu. Namun keberanian untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Kesabaran dan keberanian untuk menghadapi apa yang datang adalah bagian dari memelihara kebajikan dalam dirimu. Jadi, ingatlah untuk selalu menjaga kebajikan dan tindakan di hatimu, karena itulah yang membentuk kehidupan yang benar-benar bermakna dan memuaskan. Kedelapan, menerima momen saat ini. Penerimaan sebuah kata yang sederhana, namun penuh makna. Kita sedang berada di persimpangan jalan kehidupan, di mana setiap detik adalah pilihan. Pilihan untuk merangkul setiap momen dengan segala keindahan dan kepedihan yang menyertainya. Di dunia yang tak pernah berhenti berubah, dari sukacita ke tantangan, penerimaan adalah kunci yang membuka pintu kebebasan. Bukan sekedar tindakan, melainkan keadaan pikiran, keadaan jiwa yang mendalam. Penerimaan bukan tentang menyerah pada takdir, tapi pengakuan terhadap alam semesta dan semangat keselarasan dengan segala kejadian dalam hidup. Ketika kamu menerima, kamu tidak hanya membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan kecemasan tentang masa depan, tetapi juga membuka diri terhadap kebijaksanaan dan pelajaran baru dari setiap pengalaman. Penerimaan saat ini bukan hanya membawa kedamaian dan ketenangan pada jiwa, tetapi juga membuka pintu menuju pertumbuhan dan kedewasaan pribadi. Ingatlah, setiap momen adalah anugerah yang berharga, sebuah kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan kebahagiaan. Jadi, mari kita belajar menerima masa ini, menerima saat ini, dengan sadar dan penuh kasih, menciptakan ruang untuk kedamaian dan kebebasan dalam jiwa. Jadi, mari kita mulai cerita kehidupan ini dengan hati yang terbuka, siap untuk menerima dan belajar dari setiap pengalaman yang kehidupan tawarkan. Karena di sanalah
dalam penerimaan, kita menemukan kebebasan dan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih telah berbagi waktu bersama kami. Semoga usahamu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dapat terus menerangi langkahmu menuju kehidupan yang lebih bijaksana dan mulia. Cukup sampai di sini dulu, semoga video ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.